Kemudian di dalam riwayat yang lainnya disebutkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala ja'ala dzurriyyata kulli nabiyyin fi sulbihi wa innallaha ta'ala dzurriyyati fi sulbi Ali bin Abi Thalib." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak keturunan para nabi berasal dari sulbinya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak keturunanku, kata Nabi, anak keturunanku itu berasal dari sulbinya Imam Ali bin Abi Thalib. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian banyak ini kalau ditulis bisa berjilid-jilid daripada fadail, keutamaan daripada Imam Ali bin Abi Thalib, sehingga para ulama terdahulu dari golongan ahli sunnati wal jamaah punya kitab-kitab khusus tentang Imam Ali bin Abi Thalib. Khusus dibahas Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun ada yang mengatakan yang menulis anaknya, yaitu Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Namun terlepas daripada itu, hadis-hadis ini banyak diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Judulnya Fadail Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kitab itu khusus membahas tentang keutamaan Imam Ali bin Abi Thalib. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ya, majaa li ahadin min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal fadail ma jaa li Ali. Tidak ada riwayat yang lebih banyak menceritakan keutamaan sahabat melebihi riwayat membahas keutamaan Imam Ali bin Abi Thalib. Artinya keutamaan beliau lebih banyak dari yang lainnya. Itu pernyataan bukan saya, pernyataannya Imam Ahmad bin Hanbal di dalam prolog kitab beliau Fadail Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ada juga ulama besar ahli hadis, Al-Imam An-Nasa'i. Al-Imam An-Nasa'i punya kitab khusus tentang keistimewaan Imam Ali bin Abi Thalib. Judulnya Khosais Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, khusus membahas tentang keistimewaan. Ini kitab Khosais hanya dimiliki 2 orang di dalam umat Islam. Kitab Khosais hanya dimiliki oleh 2 orang. Khosaisnya Nabi Muhammad, judulnya Khosaisul Kubra, susunan As-Suyuti dan ulama lainnya membahas keistimewaan Nabi Muhammad. Dan juga An-Nasa'i membahas tentang keistimewaan Imam Ali, namanya Khosais Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Karena sebab tulisan beliau tentang Khosais Imam Ali, beliau difitnah Syiah. Padahal beliau ulama ahli sunnati wal jamaah. Al-Imam An-Nasa'i lahir 215 Hijriah, meninggal tahun 303 Hijriah. Murid, salah satu murid daripada Al-Imam Bukhari. Jadi muridnya Imam Bukhari, An-Nasa'i, punya kitab khusus tentang Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian ulama ahli sunnah wal jamaah yang pakar hadis dunia hidup di zaman kita, di abad kita. Namanya Al-Imam As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghomari rahimahullah. Mungkin meninggal tahun 60-an atau 50-an. Itu ulama pakar hadis dunia. Saking pakarnya punya kitab Musnad Jin, kumpulan hadis yang sanad-sanadnya dari sahabat bangsa jin. Namanya Musnad Jin. Beliau punya kitab judulnya Al-Burhanul Jali. Al-Burhanul Jali. Dalam kitab tersebut beliau membahas hampir seluruh sanad-sanad ahli tarekat, para sufi. Itu bermuara dan bersumber dari Imam Ali bin Abi Thalib. Nama kitabnya Al-Burhanul Jali. Jadi orang kalau mau jadi wali, pintunya ini. Gak mungkin jadi aulia kalau tidak ada mahabbah kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Itu sudah diuji coba. Kenapa? Karena tarekat semuanya sumbernya kepada beliau. Hanya beberapa saja yang bukan dari beliau, tapi keseluruhan itu dari beliau. Keseluruhan. Tarekat Ba'alwi, ya, dari beliau. Tarekat Qadiriyah dari beliau. Saziliyah dari beliau. Makanya kitab tersebut Al-Burhanul Jali, As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghomari, beliau seorang muhaddis, ahli hadis, mufassir, ahli tafsir, sufi, seorang sufi, al-faqih, ahli fikih, hampir seluruhnya beliau
menjadi pemimpinnya dalam bidang ilmu tersebut. Bahkan beliau juga mengkritik Imam Suyuti di dalam beberapa kitabnya. Tapi dibuktikan dengan dalil dan data-data yang sangat luar biasa. Nah, beliau mengatakan bahwa seluruh tarekat para sufi, seluruhnya ilmunya bersambung kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Hanya ada beberapa saja yang melewat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lewat Salman Al-Farisi, itu pun juga lewat kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian ada ulama terkenal kelahiran tahun 898 Hijriah, meninggal 973 Hijriah, bernama Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani. Punya kitab khusus tentang nasihat Nabi khusus kepada Imam Ali di rumahnya Imam Ali. Jadi satu hari, ada pada waktu satu hari, Nabi SAW datang menemui Imam Ali. Kemudian diperintahkan seluruh pintu jendela dikunci. Dikunci pintu, jendela. Di dalam rumah hanya ada Nabi dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi mulai memberikan nasihat, bukan nasihat, wasiat. Diawali dengan ya Ali, disebutkan. Dan itu menjadi satu kitab. Satu kitab yang berisikan wasiat-wasiat Nabi Muhammad khusus diberikan kepada Al-Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah, disusun oleh ulama kelahiran tahun 898 Hijriah, meninggal tahun 973 Hijriah, yang bernama Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Judul kitabnya Al-Minahus Saniyah fil Wasiyati Mabtuliyah, nama kitabnya. Jadi ulama terdahulu mereka membahas tentang Al-Imam Ali bin Abi Thalib, dan kita jangan canggung dengan hal itu. Jangan merasa aneh. Karena ini di atas para wali. Kalau para wali kita bisa bahas 2 jam, 3 jam, dan itu biasa-biasa saja. Ini rajanya para wali. Bahkan dalam tafsir Ruhul Ma'ani disusun oleh As-Sayyid Al-Alusi Al-Bughdadi rahimahullah mengatakan para wali-wali tersebut mereka diangkat menjadi wali itu atas izin pelantikan dari Imam Ali. Imam Ali lantik dulu. Makanya beliau katakan khilafatul arwah. Imam Ali ini menjadi khilafahnya arwah, mengurusi rohaniyahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Ruhul Ma'ani fi Tafsir Qul Azimi wa Sab'il Mathani. Kemudian